Halo yang ekonomis, selamat datang kembali di podcast Speak Up, di mana di podcast kali ini kita akan membahas isu-isu ekonomi yang hangat dan juga yang menarik untuk dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fahran Arafi akan membantu kalian untuk membahas tema podcast kita kali ini dengan yaitu adalah ancaman resesi pada tahun 2023. Nah, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, kita akan ditemani oleh orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah salah satu dari dosen ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Langsung saja, ini dia Pak Dr. Muhammad Vindi Alexandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Haran, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak belakangan ini sedang sibuk ngapain sih Pak? Ya, alhamdulillah saat ini saya padat mengajar rutin mengajar S1, S2, juga menguji S2, S3, S1, dan ada beberapa kegiatan riset dan sedang membuat buku. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya lancar ya, semua teman-teman juga. Amin. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk ke pertanyaan inti dari podcast ini ya Pak. Iya. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang apa sih itu resesi di tahun 2023 nanti. Ya, baik. Ini satu topik yang menarik ya, dan teman-teman juga perlu tahu ini semacam prediksi ya, ancaman, tapi bukan berarti akan ada sebuah kepastian itu terjadi ya. Nah, secara definisi resesi itu sebuah kondisi di mana adanya sebuah kondisi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya sebuah inflasi. Jadi ada stagflasi lah istilahnya, ekonomi tumbuh negatif atau turun ya, adanya penurunan di GDP, tapi juga ada naik. Ini masalah besar memang. Nah, tapi itulah kekhawatiran yang tidak perlu kita untuk terlalu khawatir sekali gitu ya. Yang paling penting kita harus memastikan seluruh potensi ekonomi Indonesia itu harus siap menghadapinya. Ya, semua stakeholder, pemerintah, ya, kemudian swasta, masyarakat bahu-membahu untuk meyakinkan diri kita bisa keluar dari krisis itu kalau itu terjadi. Ya, demikian kira-kira Pak. Dari definisi resesi tadi, apakah ada kaitannya dengan perang Rusia dan Ukraina dan juga pandemi COVID-19 Pak? Ya, tentu sangat signifikan. Jadi konflik ya, Rusia Ukraina setahun belakangan ini itu sangat mempengaruhi ekonomi dunia, karena Rusia dan Ukraina itu salah satu pemasok besar pangan dan juga gas sebagai input produksi pupuk. Ya, kita sebagai agraris ini sangat terkendala sekali ketika ada sebuah konflik itu, saluran distribusi terganggu seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, khawatirnya harga pupuk naik, nanti akan mempengaruhi proses produksi pangan gitu ya. Nah, saya pikir di Indonesia beberapa produsen pupuk harus antisipasi ini, bisa mencari sumber-sumber lain di luar dari Rusia dan Ukraina untuk bahan baku pupuk. Yang kedua, COVID, jelas kita sebenarnya sudah mulai melandai dan mudah-mudahan sudah mulai habis ya orang-orang yang terpapar COVID itu. Tapi kita harus pastikan teman-teman, di balik penurunan jumlah orang terpapar COVID-19 sebenarnya efeknya masih ada terutama orang-orang yang di PHK akibat COVID itu kan belum semuanya tertarik kembali untuk kembali bekerja. Nah, jadi khawatir adanya penambahan pengangguran atau orang miskin itu perlu diwaspadai ya, tapi bukan berarti kita betul-betul bersama-sama menyerah gitu ya. Itu Pak. Oke, berarti memang dua hal tadi itu sangat berpengaruh terhadap resesi di tahun 2023 nanti. Ya, itu pengaruh, betul. Apalagi kabarnya kalau COVID-19 itu ada varian baru ya Pak? Ya, itu yang bisa kita harus pikirkan ya, para pakar-pakar ahli kesehatan untuk memikirkan bagaimana antisipasi hal tersebut. Oke. Mungkin bisa kita lanjut. Kalau begitu, apa sih Pak yang menyebabkan terjadinya resesi pada tahun 2023? Ya, yang pasti inflasi. Ya, inflasi itu akan banyak memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Ya, dengan asumsi pendapatan yang tetap tapi harga naik, maka akan mengurangi daya beli.
purchasing power masyarakat terganggu. Nah, yang kedua, ketika ada inflasi mengurangi atau menekan daya beli, inflasi juga akan meningkatkan biaya produksi pada setiap industri, pada setiap level perusahaan. Di sektor mikro, kecil, menengah, dan besar itu agak terganggu dengan inflasi ini, dan nanti akan bergerak kepada pemutusan hubungan pekerjaan, itu PHK. Ya, jadi inflasi bergerak ke PHK, akhirnya orang menganggur. Ini semacam efek domino gitu ya. Inflasi, ada PHK, orang menganggur, dan akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. BPS mengatakan ya, di Maret 2023 tingkat kemiskinan Indonesia itu sebesar 5,54%. Ya. Nah, kemudian dengan jumlah orang yang terdampak miskin itu 26 juta plus minus. Ini luar biasa besar. Hampir 2 digit, teman-teman. 9,4. Kalau sudah 2 digit itu kita benar-benar waspada. Nah, makanya perlu ada sebuah stimulus pemerintah antisipasi inflasi, ya. Pertama jelas pasokan harus dicari, ya. Sumber-sumber yang bisa memengaruhi inflasi itu, tadi pangan tadi, itu mesti dicari oleh pemerintah dengan meningkatkan anggaran untuk katakanlah bantuan sosial tunai. Itu perlu untuk membackup orang-orang tetap bisa makan, ya. Nah, beras miskin dan sebagainya itu tugas Bulog lah, harus bisa berpikir bagaimana bisa mengerem orang itu tidak terdampak kemiskinan gara-gara inflasi. Itu kira-kira Pak. Oke, baik. Nanti resiko dari inflasi, dari resesi tadi itu adalah salah satunya itu PHK dan kemiskinan ya, Pak? Ya, betul. Nah, selain dua hal tadi, PHK dan kemiskinan tadi, ada nggak sih Pak resiko lain jika resesi ini benar-benar terjadi? Ya, yang pasti gitu ya, orang terpapar menganggur, terpapar miskin. Nah, jikalau ini ya, dari sisi pendekatan lain ya, dari sisi ekonomi politik itu, ketika pemerintah tidak mampu ya, menghadapi guncangan resesi ekonomi dunia nanti di tahun 2023 dengan tidak memberikan banyak stimulus gitu ya, termasuk bantuan sosial tunai gitu ya, kemudian bisa menjaga daya beli masyarakat, akan sebuah ada guncangan atau gangguan pada stabilitas sosial dan keamanan. Ini yang kita tidak mau terjadi gitu ya. Paling gampang beginilah, kalau orang itu lapar gitu ya, orang itu lapar, maka dia akan keluar dari rumah dan mencari dengan macam-macam aktivitas yang mengganggu kehidupan sosial dan keamanan. Nah, jangan sampai terjadi, jadi jangan sampai menunggu terjadi sebuah katakanlah ya bom waktu itu. Dari sekarang berarti ada momentum sekitar ya 3-4 bulan lah ya menuju 2023. Pemerintah harus bisa menyediakan berbagai paket ataupun kebijakan antisipasi ancaman krisis global pada tahun 2023. Yang paling gampang secara cepat adalah memberikan macam-macam bantuan sosial tunai. Yang kedua, memastikan bahwa pasokan pangan, ini paling penting, terjamin di tahun 2023. Karena kalau orang udah makan aman sebenarnya. Orang nanti makan dulu lah. Makan berarti orang bisa bekerja, meskipun mungkin tidak mudah saat itu, karena orang sudah ada ancaman PHK. Tapi kalau udah makan dia bisa bekerja, tapi usaha lain apapun. Itu Pak dan kawan-kawan. Oke. Kalau menilai dari kondisi Indonesia pada saat ini, apakah mungkin Indonesia akan mengalami resesi pada tahun 2023 nanti? Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan yang harus kita bongkar ya, harus kita jawab bersama. Saya akan memberikan dua pondasi ekonomi yang menurut pemerintah impresif ya. Pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu berkisar 5,4%. Ya. Di kuartal kedua growth kita itu 5,4%. Kuartal kedua 2022 ya, year on year. Artinya ini positif kan? Ini basis kita, optimisme. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan dan saya sendiri untuk hidup optimis. Dan ini bukan sulap gitu ya. Growth tumbuh, economic growth kita tumbuh. Artinya ada peningkatan GDP kan di ekonomi kita kan. Nah, itu berarti kita punya fundamental yang kuat. Ya. Memang kita
di sisi lain ya ada satu ancaman tingkat kemiskinan yang terus bergerak menuju 2 digit 9,4%, 9,54%, ya. Tapi kita growth 5,4%. Nah, selama pemerintah bisa membackup orang miskin, maka pertumbuhan ekonomi itu adalah modal yang paling besar menurut saya untuk bisa mempertahankan, mungkin tereduksi lah, tapi tidak sampai negatif. Karena pengalaman pada saat COVID-19 pernah terguncang, tapi kita langsung bangkit lagi gitu kan. Nah, muncul pertanyaan apa jaminannya, gitu kan? Nah, jaminannya adalah pemerintah dan swasta serta masyarakat itu harus kerjasama. Ya kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Ya itu paling besar ya, kita punya momentum growth yang positif di kuartal kedua. Ya, nah, mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat itu kita juga sama. Ya ada satu harapan lah ya bisa ekonomi tetap di level yang maksimal gitu ya. Nah, kedua, harapan itu terjadi pada fundamental kepercayaan masyarakat. Ya, saat ini terlepas memang di masyarakat banyak satu negatif dan positif lah terhadap kerja pemerintahan, tapi overall pemerintah harus membuktikan bahwa mereka tuh masih mau mempertahankan eksistensi mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan, membackup orang miskin, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga inflasi terkendali, kemudian yang terakhir tadi bisa membuka lapangan pekerjaan di saat-saat demikian krisis seperti sekarang yang belum tuntas gitu ya. Jadi kalau sudah itu terjawab, maka tidak perlu ada sebuah kekhawatiran gitu yang berlebih ya. Dan saya rasa kita pun sama sebagai masyarakat juga sama teman-teman. Jadi bagaimana sebenarnya membantu pemerintah untuk mau mengalihkan ya sesuatu yang tadinya selalu pemerintah yang bertanggung jawab, kemudian sekarang dibalik, kita juga sebagai masyarakat mau mengurangi beban itu dengan banyak berkiprah di sektor entrepreneur, kewirausahaan. Jadi kalangan teman-teman masuk juga sama, nanti pada saat selesai kuliah mungkin tidak semuanya harus masuk sektor publik sebagai pegawai pemerintah, tapi harus bisa memanfaatkan seluruh ilmu dan keterampilan Anda selama di kampus itu untuk bisa berwirausaha. Itu yang paling bisa mengurangi beban pemerintah. Ya, jadi itu dua tadi ya. Pertama, kita punya fundamental growth ekonomi yang positif. Kemudian yang kedua, ada sebuah jaminan bahwa kita juga bisa sebenarnya untuk bisa mandiri gitu dengan kemampuan modal yang ada di masyarakat. Sumber daya modal manusia ya. Jadi keahlian gitu ya, kemudian partisipasi kerja kita, kemudian kita punya komitmen mendukung pemerintah. Karena kalau dibalik nih, kalau kita terus mengikuti pemerintah, kemudian di sisi lain kita nggak punya kegiatan lain, ya sama dengan kita bunuh diri gitu. Kita hanya bisa menekan, tapi kita nggak punya sebuah kreativitas untuk bisa bangkit secara mandiri. Itu yang menjadi penting menurut saya. Oke, baik. Ya. Mungkin selanjutnya menurut Bapak, bagaimana cara Indonesia untuk mengatasi resesi di tahun 2023, Pak? Ya, kembali ke diskusi awal kita ya, karena kan ujung dari sebuah resesi adalah kemiskinan, ya. Yang kedua adanya guncangan atau hilangnya katakanlah ya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi kalau kita ingin mengatasi resesi, pertama pastikan masyarakat dapat bekerja, baik bekerja secara mandiri ataupun pemerintah memberikan banyak stimulus membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Negara harus punya jaminan orang tetap bekerja. Itu pertama, ya. Yang kedua, berikan satu stimulus untuk tetap bisa makan masyarakat. Ya. Dengan bantuan sosial tunai, termasuk terus memberikan raskin. Raskin itu menjadi penting, ya. Orang harus bisa makan. Dengan makan dia bisa bekerja. Ya. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, mencari sumber-sumber baru, ya, tujuan ekspor kita, supaya industri dalam negeri tetap bisa bertahan. Kalau sekarang misalkan ada guncangan Rusia dan
Ukraina kan, perang Rusia Ukraina. Itu berarti kita tidak bisa masuk kepada mereka kan. Masih harus ada, pasti mesti ada sebuah saluran baru ekspor kita. Ekspor kita naik berarti akan meningkatkan net ekspor kan terhadap impor. Nah, itu akan meningkatkan GDP kita di sisi pengeluaran net ekspor. Nah, kemudian yang tidak kalah penting saya katakan tadi, di samping growth yang tumbuh tadi, ini sebenarnya ada peluang-peluang baru bagi masyarakat dan juga swasta untuk bisa mempertahankan ke level yang sama gitu. Ya kan 5,4% itu kan cukup tinggi. Jadi ini modal besar untuk bisa mempertahankan optimisme gitu. Kita nggak cuma optimisme, tapi kita punya modal dasar yang kuat. Data kita sudah cukup besar secara growth ekonomi itu. Nah, jadi akhirnya nih, kekhawatiran kita terhadap ancaman krisis ekonomi global ya, resesi 2023 itu hanya akan kembali kepada kesiapan masing-masing negara dan masyarakat kita. Karena kita negara luas, kita besar sekali kan, potensi sumber daya alam banyak ya. Kemudian kita juga banyak orang di sini. Jadi sekarang itu bagaimana memanfaatkan momentum gitu. Ini mungkin saat yang paling besar ya kita untuk berpikir secara realistis bahwa ini saat yang paling kita untuk bisa bangkit saat ini. Karena kita tidak ada yang bisa memberikan satu bantuan kecuali kita yang bisa membantu diri sendiri gitu loh. Karena orang lain pun sama, kondisinya kan global ya, mereduksi pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan, ya diri kita gitu, dan masyarakat, dan pemerintah, dan swasta. Jangan ada satu kondisi di saat seperti ini yang sulit, kemudian kita berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Tidak ada sebuah kerjasama. Nah, saya pikir masyarakat sudah dewasa ya, saat ini sudah bisa mengambil peran. Tinggal bagaimana yang penting itu selalu konsisten gitu ya. Di saat kita ada guncangan, tidak mudah menyerah. Ya, tetap kita optimis, tetap kita bekerja, tetap kita bekerja sama dengan pemerintah bahwa saat inilah kita untuk bisa tetap bangkit. Itu kira-kira pandangan saya. Oke, kalau dari stimulus yang tadi sempat Bapak singgung, kira-kira apa sih kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari ancaman resesi 2023? Iya. Satu hal ya yang penting, bahwa pemerintah bisa menjaga kepercayaan publik. Ya, subsidi pangan gitu ya. Kemudian pemberian modal usaha non anggunan ya kepada masyarakat yang baru memulai usaha. Kemudian pasar yang terbuka. Jadi selama ini untuk beberapa sektor kan perusahaan-perusahaan kita sudah demikian menguasai pasar. Nah, jadi kalau bisa masyarakat pemula itu diberikan kesempatan di samping modal juga akses pasar yang terbuka. Berikanlah kesempatan kepada masyarakat yang sedang membuka usaha itu untuk bisa memasarkan produknya secara lebih luas. Ya, jadi sekali lagi pasar yang terbuka, modal yang semakin merata gitu kepada semua lapisan usaha masyarakat, dan pemerintah perlu memberikan subsidi ya untuk usaha dan pangan. Itu policy yang paling mujarab untuk jangka pendek gitu ya, tapi punya jangkauannya di jangka menengah bahkan jangka depan, jangka lebih panjang lagi. Belakangan ini kan kita sering mendengar berita tentang resesi ya Pak. Ya. Nah, dengan pemberitaan tentang resesi tersebut, apakah ada korelasinya dengan penurunan konsumsi di masyarakat yang mungkin akan mempercepat terjadinya resesi, Pak? Jadi begini, konsumsi masyarakat akan terguncang itu akibat inflasi. Ya, inflasi kenapa terjadi? Karena ada cost push kan, ada sebuah katakanlah dorongan biaya yang meningkatkan harga produk sehingga masyarakat tidak mampu membeli secara wajar, secara optimal. Ada dua pilihan sebenarnya ketika ada guncangan di sisi demand masyarakat. Apakah masyarakat diminta untuk mengatur dirinya sendiri, atau ada semacam subsidi pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Ya,
tentu kita harus berpikir realistis. Masyarakat tidak bisa dibebankan secara penuh di saat-saat seperti sekarang. Perlu ada sebuah stimulan pemerintah untuk tetap mempertahankan konsumsi masyarakat. Nah, harapannya ketika subsidi hadir, masyarakat mampu membeli secara kewajaran tetap terjaga daya belinya, nanti akan peningkatan output. Kalau industri itu kan tergantung dari sisi permintaan masyarakat. Semakin besar masyarakat untuk membeli, dengan asumsi pasokan inputnya wajar, mereka akan tambah lagi outputnya. Tapi kalau masyarakat didiamkan, ya tanpa ada subsidi pangan dalam bentuk, misalkan ya dalam bentuk pemberian bantuan sosial tunai, itu akan menjadi masalah di situ. Jadi tetap ada subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang nanti akan direspon oleh kalangan industri untuk meningkatkan produksinya, sehingga terjaga orang untuk tetap bekerja. Kalau bekerja berarti kita menahan laju pengangguran dan akan menekan tingkat kemiskinan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa untuk mencegah dampak dari resesi nanti, Pak? Ya, saya tidak pernah mengabaikan peran mahasiswa, ya. Karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan apa kontribusi kalian saat ini? Pertama, jelas sebagai mahasiswa kalian harus tetap studi, itu pertama. Jangan sampai terputus studi yang nanti akan menambah beban negara, ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, dari sejak sekarang nih, mulai sekarang, kalangan milenial itu harus berpikir menyiapkan masa depan mereka untuk lebih berkontribusi dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan untuk menjadi entrepreneur. Ya. Memiliki jiwa usaha untuk mengurangi beban negara, tapi justru memberikan kontribusi bagi negara. Ya, paling tidak buat sendirilah, mandiri gitu ya. Karena selama ini kan kebanyakan orang itu terlalu meminta tangan di bawah gitu. Meminta pekerjaan, ya tidak usah khawatir, beberapa slot ASN insya Allah masih dibuka oleh pemerintah, tapi sekian banyak slot itu adalah memberikan satu kebebasan bagi mahasiswa yang nanti akan siap-siap untuk masuk ke sektor kerja untuk menjadi wirausaha. Itulah cara yang paling ampuh yang bisa menjadikan kita tetap terjaga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan ke level yang paling rendah. Oke, baik. Itu emang pesannya itu cukup dalam ya, Pak? Cukup dalam ya, karena kita bisa jangka panjang. Iya, jangka panjang. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement tentang ancaman resesi di tahun 2023. Ya, saya termasuk orang yang memiliki aliran optimisme ya. Nah, jadi bagi kalangan milenial tidak usah khawatir tentang prediksi ya adanya ancaman resesi global di tahun 2023, karena kita punya dua fondasi. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 itu positif 5,4%. Ya, ini modal pertama, artinya kita bisa optimis untuk terpertahankan. Yang kedua, saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketahanan pangan yang cukup, karena kita negara agraris. Kalau negara agraris, artinya untuk kebutuhan pokok itu sudah aman, tidak akan terpapar kekurangan pangan, di mana pangan merupakan sumber yang paling besar sebagai penyumbang inflasi. Nah, namun misalkan kalaupun ada sebuah guncangan dari sisi input produksi pangan, adanya pupuk yang terganggu, kita bisa mencari sumber-sumber lain untuk mempertahankan tingkat produksi pangan. Yang terakhir, teman-teman, kita adalah bangsa yang mandiri dan bangsa yang besar. Oleh karena itu perlu sebuah kerjasama antar stakeholder, antar pelaku ekonomi, masyarakat, swasta, dan government. Khusus untuk swasta, kami menghimbau untuk tetap bertahan, ya, memberikan kenyamanan bagi pekerja untuk tetap tidak mem-PHK terlalu besar-besaran, ya. Upah yang semakin naik menyesuaikan tingkat inflasi tidak berarti harus direspon dengan pengurangan jumlah pekerja yang besar-besaran itu yang akan mengganggu tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mari kita bekerjasama
demi kebaikan bangsa ini, apalagi kita sekarang lagi dalam posisi Sumpah Pemuda dan juga menghadapi Hari Pahlawan, di mana kita memiliki semangat untuk tetap bertahan menuju ekonomi yang semakin baik di masa depan. Demikian Pak Hanan. Oke, baik. Jadi teman-teman, mau tidak mau kita akan memasuki tahun 2023. Nah, walaupun ada pemberitaan ancaman resesi, kita harus melupakan semua ketakutan yang telah dibicarakan. Jadi untuk menghadapi semua ancaman, yaitu dengan mempersiapkannya dengan baik sedini mungkin. Baik, terima kasih Pak Fimi yang telah bersedia menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sami-sami. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Saya Muhammad Farhan Arafi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.